Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, luar biasa. Ini kabar menggembirakan dan membanggakan untuk bangsa Indonesia. Nampaknya tidak akan lama lagi Indonesia akan kembali menjadi macan Asia yang ditakuti dan disegani oleh dunia. Iya, negara kita Indonesia tidak akan lama lagi akan kembali mengeluarkan taring menjadi negara maju dan kuat. Impian Prabowo untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara kuat sepertinya akan segera terwujud. Kita sangat butuh TNI yang kuat, angkatan udara yang kuat, angkatan laut yang kuat, angkatan darat yang kuat demi kelangsungan hidup bangsa kita. Iya, karena baru saja ada kabar yang sangat mengesankan, yaitu Indonesia baru-baru ini telah berhasil menjual helikopter karya anak bangsa untuk dioperasikan di wilayah Asia Tenggara. Dan jumlah helikopter yang dibeli tidak main-main, cukup banyak, yaitu berjumlah 23 unit. Tentu ini merupakan kabar gembira bagi bangsa Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa helikopter yang dibeli ini, kesepakatan pembeliannya berlangsung di ajang Singapore Airshow 2024. Buat yang belum tahu, Singapore Airshow merupakan ajang dirgantara internasional yang dihelat setiap 2 tahun sekali di Singapura. Setiap 2 tahun sekali, delegasi dari pemerintahan, militer, dan swasta kumpul di sini. Banyak perusahaan dari seluruh dunia menghadiri event Singapore Airshow untuk menjalin kerjasama. Sehingga keberhasilan Indonesia dalam menjual helikopter karya anak bangsa ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Ingat, di ajang tersebut ada banyak negara-negara maju yang juga memamerkan produk-produk terbaik dan kebanggaannya. Namun ternyata helikopter Indonesia telah berhasil terjual di ajang tersebut. Hal ini telah membuktikan berarti produk Indonesia telah dipercaya memiliki kualitas dan kekuatan yang baik di mata dunia. Karena nggak mungkin negara lain akan beli helikopter kita jika kualitas, kekuatan, dan daya tahannya abal-abal. Karena heli ini digunakan untuk pertahanan negara loh. Mantap ya. Dan larisnya helikopter Indonesia ini juga tentu akan memberikan dampak yang baik bagi Indonesia di masa mendatang. Karena akan ada banyak lagi negara-negara lain yang melirik alutsista Indonesia. Selain itu, anak bangsa juga akan dapat meningkatkan kemampuan dalam memproduksi alutsista dengan kualitas yang lebih baik, khususnya dalam program helikopter. Dan tentu akan mendorong perekonomian negara lebih baik dengan terciptanya lapangan kerja baru. Produsen dan supplier terkait akan mendapatkan proyek lebih besar dan tentu pendapatan negara juga akan meningkat. Dan proyek ini jangka panjang ya, karena selepas menjual helikopter tidak akan beres begitu saja. Ada yang namanya maintenance atau pemeliharaan. Dan maintenance-nya ini kembali dikerjakan oleh Indonesia. Luar biasa ya. Lalu negara mana sih di Asia Tenggara ini yang memborong helikopter Indonesia? Mau tahu dengan jawabannya? Oke, akan kami sampaikan infonya dalam video ini ya. Namun perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa helikopter yang berhasil terjual ini adalah helikopter buatan PT DI. Dan yang telah membeli helikopter Indonesia ini adalah Indo-Pacific Resource, yaitu perusahaan yang berbasis di Malaysia. Perusahaan ini telah menandatangani pembelian helikopter angkut medium class untuk nantinya dioperasikan end user di sejumlah negara Asia Tenggara. Wah, luar biasa ya gebrakan dari PT DI ini. Dan di saat bersamaan, PT DI juga telah memamerkan mobil terbangnya, yang dimana mobil terbang ini merupakan mobil terbang pertama karya anak bangsa. Hebat ya PT DI, mobil terbangnya keren loh. Nah, buat yang belum tahu info mengenai mobil terbang Indonesia, oke, langsung akan kami share infonya di video ini ya. Iya, ini adalah mobil terbang buatan PT Dirgantara Indonesia atau PT DI yang memiliki bentuk seperti drone besar dengan total kapasitas 5 penumpang, yaitu
dengan 1 pilot dan 4 penumpang. Mobil terbang Indonesia ini sesaat lagi akan diproduksi massal dan siap untuk mengudara di kota-kota besar tanah air. Mobil terbang karya anak bangsa ini memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan mobil konvensional. Mobil terbang ini diklaim dapat membawa penumpang dari pusat kota Jakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang hanya dalam waktu 8 menit saja. Kecepatan ini jelas melebihi kecepatan mobil biasa pada umumnya yang memerlukan waktu 1 jam untuk rute yang sama karena harus melewati banyak rintangan seperti harus melewati jalan, melewati macet, dan banyak gangguan lain di jalan raya. Dan juga tentu kecepatan dari mobil terbang ini jauh melebihi waktu dari kereta bandara yang butuh waktu berkisar 44 menit untuk menempuh jarak yang sama. Wah, luar biasa ya. Lalu, kapan sih mobil terbang ini akan mulai diproduksi massal di Indonesia? Untuk waktu peluncurannya, sesaat lagi akan kami sampaikan ya. Namun sebelumnya, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa mobil terbang ini diberi nama Vela Alpha dan debut global. Mobil terbang Indonesia ini juga telah dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Budi menyebutkan bahwa mobil terbang ini, yaitu Vela Alpha, dapat segera terbang untuk komersial pada tahun 2028 mendatang. Pemerintah saat ini sangat mendukung penuh proyek mobil terbang ini agar dapat segera mengudara di kota-kota besar Indonesia pada tahun 2028. Dukungan pemerintah ini juga sejalan dengan rencana jangka panjang pemerintah yang mencanangkan pada tahun 2045 nanti Indonesia, tepatnya di IKN, akan dihujani dan dihuni oleh mobil-mobil terbang. Wah, luar biasa ya. Impian-impian yang tidak mungkin khayalan di film-film kartun dapat tertuang di dunia nyata. Dan hebatnya, impian ini tertuang di negara kita tercinta, Indonesia. Gimana nih kira-kira? Tahun 2028 nanti, 4 tahun lagi setelah diproduksi massal, teman-teman minat beli gak? Dan berani beli atau pakai nggak? Mantap ya. Iya, jadi itu info update mengenai kemajuan industri otomotif dan pertahanan tanah air kita. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira gimana nih pendapatnya? Untuk update ini, kira-kira teman-teman setuju nggak dengan langkah pemerintah kita? Atau malah kita belum perlu untuk hal-hal seperti ini? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah Info update untuk industri otomotif dan pertahanan tanah air. Oke, masih banyak nonton. Jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.